Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saya selalu mengingatkan, jangan menyerah, jangan lengah. COVID-19 masih mewabah. Ayo disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan yang merupakan materi IPA kelas 9 semester 2 bersama saya, Ibu Linda. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat: pertama, memahami berbagai teknologi ramah lingkungan serta aplikasinya. Kedua, menjelaskan pentingnya aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Ketiga, menjelaskan berbagai teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan adalah penerapan zero waste atau bebas limbah. Industri yang menerapkan strategi ramah lingkungan mempunyai tujuan: pertama, menciptakan produk yang sehat, aman, dan berkualitas. Yang kedua, meminimalkan potensi kontaminasi bahan yang beracun atau berbahaya pada produk. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang keempat, meminimalkan terbentuknya limbah baik dalam jumlah dan toksisitas. Nah, untuk mencapai kondisi ramah lingkungan, suatu industri menerapkan 6 prinsip dasar. Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama refine, yaitu penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan. Yang ketiga, reuse, adalah penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Yang keempat, recycle, adalah penggunaan kembali bahan-bahan atau sumber daya pada proses yang sama. Yang kelima, recovery, adalah pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Yang keenam, retrieve energy, penghematan energi dalam proses produksi. Nah, untuk aplikasi bioteknologi ramah lingkungan dibedakan menjadi beberapa bidang. Ada bidang energi yang terdiri atas, pertama, ada yang dikenal dengan nama biogas. Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh bakteri anaerob dengan mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4. Bahan bakarnya itu biasanya berasal dari kotoran dan urin hewan. Yang kedua adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar padat, cair atau gas yang dibuat dari bahan organik yang terdiri atas etanol dan biodiesel. Nah, etanol adalah jenis alkohol yang dibuat dengan fermentasi gula atau yang berasal dari karbohidrat yang biasanya melalui reaksi kimia gas alam.
Contoh tumbuhan yang dapat dijadikan pembuatan etanol ada jagung, ada tebu, ada singkong. Terus ada biodiesel, adalah bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sel surya atau solar cell. Dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaik atau PV cell. Keuntungannya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Nah, sedangkan kerugiannya membutuhkan sistem penyimpanan listrik. Komponen pada panel surya merupakan bahan yang sangat berbahaya sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun. Nah, ini contoh panel surya yang terdapat pada atap rumah atau panel surya yang dipasang di dekat lampu jalanan. Nah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air, angin, dan ombak atau pasang surut air laut. Pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal dengan nama hydropower. Keunggulannya, pertama, dapat menghasilkan energi yang besar. Kedua, membutuhkan biaya yang sedikit. Yang ketiga, sedikit menghasilkan emisi karbon dioksida. Tapi kelemahannya, yang pertama, banyaknya tanah yang terganggu dan pengalihan tempat tinggal penduduk. Yang kedua, menyumbang emisi metana atau CH4. Dan yang ketiga, mengganggu ekosistem air di daerah muara. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga pasang surut atau ombak atau yang dikenal dengan nama istilah ocean power. Nah, ini gambar pembangkit listrik menggunakan tenaga angin atau yang dikenal dengan istilah wind power. Nah, berikutnya adalah bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan ada yang dikenal dengan nama biopori. Nah, biopori adalah lubang kecil pada tanah akibat aktivitas organisme tanah yang berisi udara dan jalur mengalirnya air. Nah, biasanya biopori ini bisa terbentuk karena adanya aktivitas, contoh paling gampang adalah cacing tanah atau pergerakan dari akar tumbuhan. Air hujan itu akan meresap ke dalam tanah melalui lubang biopori ini. Nah, kemudian ada fitoremediasi. Ini menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan atau memindahkan atau menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar atau yang biasa kita kenal dengan nama polutan atau yang dikenal dengan nama polutan atau zat pencemar. Nah, contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan fitoremediasi ada enceng gondok, ada bunga matahari, ada tembakau, ada lidah mertua. Terus yang ketiga adalah pemurnian air. Pemurnian air adalah suatu proses penghilangan zat kimia, kontaminan biologis, partikel padat, dan gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Nah, untuk pemurnian air dapat dibedakan menjadi 3 cara. Ada secara fisika, yaitu dengan filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Dan bisa dilakukan secara biologi dengan pemberian karbon aktif, dan yang ketiga secara kimia dengan pemberian klorin atau Cl2 atau penyinaran ultraviolet. Nah, ini proses pemurnian air secara fisika yang biasanya dilakukan untuk air PDAM. Nah, ini adalah proses pemurnian air secara biologi, dan yang ini adalah pemurnian air secara kimia yang biasanya bisa kita jumpai pada depot-depot air isi ulang.
Nah, yang keempat, toilet pengompos atau toilet kering. Ini adalah toilet yang ditambahkan dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, lumut untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau. Nah, biasanya mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia lebih cepat dengan proses dekomposisi seperti ini daripada melalui proses yang biasanya terjadi atau berlangsung pada septic tank. Nah, pada bidang transportasi bisa kita lihat dengan adanya contoh mobil listrik, ada mobil tenaga surya, terus ada kendaraan hidrogen. Nah, oleh sebab itu, paling tidak perlu adanya perilaku hemat energi dalam keseharian. Di antaranya adalah mematikan kendaraan apabila sudah tidak digunakan, mematikan lampu, memilih peralatan yang hemat energi, membuat jadwal mencuci dan menyetrika, membudayakan penggunaan sepeda, menggunakan air secukupnya. Kita lanjut pada teknologi tidak ramah lingkungan. Dampak positif dari teknologi tidak ramah lingkungan, misalnya pada bidang industri, banyak pabrik dapat menyerap tenaga kerja. Kedua, berkembangnya industri transportasi, elektronika, dan rekayasa. Ketiga, diantaranya adalah dengan berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri, contohnya kapas, pinus, terus adanya mesin daur ulang. Nah, pada bidang pertanian, dengan adanya bertambahnya varietas baru dan unggul, kemudian yang kedua meningkatkan hasil pertanian, yang ketiga adanya alat-alat pertanian modern, yang keempat sistem pemupukan dan pemberantasan hama yang canggih, yang kelima adanya pupuk dan obat-obatan yang baru. Ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari produk teknologi tidak ramah lingkungan yang pertama adalah lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan kehutanan semakin sempit. Kedua, rusaknya lingkungan alam karena banyaknya industri. Ketiga, terjadinya banjir dan erosi. Keempat, terjadi eksploitasi alam secara berlebihan. 5. Terjadi pencemaran tanah karena pemupukan, sampah pabrik, dan rumah tangga. Yang terakhir, rusaknya keseimbangan ekosistem akibat pestisida. Nah, untuk produk teknologi tidak ramah lingkungan bisa kita lihat dengan adanya pembangunan pemukiman, terus pembangunan gedung-gedung bertingkat, adanya efek rumah kaca, adanya pembangunan kawasan industri, penggunaan plastik, baik botol plastik ataupun kresek atau kantong plastik, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan, dan penambangan, baik itu tambang batu bara, tambang emas, dan lain-lain. Demikianlah anak-anakku sekalian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian kerjakan tugas yang telah saya siapkan, dan jangan lupa pada bulan ini sekitar tanggal 22 sampai tanggal 27 akan ada pelaksanaan ujian tengah semester. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.